antwoorden goed. Maar dat woord, het was schandalig. Er stond... Del campo sempre attaccato non era, però comunque è stato un grande giocatore, ha fatto grandissime prospettive e un allenatore di grande esperienza, di qualità umane fantastiche, quindi è un maestro che spero possa allenare per tanti anni. Berstatus tanpa klub sejak 1 Juli lalu, usai Almer City terdegradasi ke Eredivisie, Tom Haye kini dilaporkan segera mendapatkan pelabuhan baru. Setelah Kevin Dix lebih dulu merapat, kini gelandang keturunan Indonesia itu yang bersiap membuka lembaran baru di Jerman. Rumor transfer ini dihembuskan oleh pengamat sepak bola nasional Haris Pardede atau Bung Harpa yang menyebut Tom Haye sedang diminati oleh klub bersejarah Jerman Schalke 04. Jika terwujud, ini menjadi langkah besar bagi karir sang gelandang andalan timnas Indonesia tersebut. Kebutuhan tim menjadi alasan utama Schalke melirik gelandang berusia 30 tahun ini. Diduga Schalke masih mencari gelandang bertahan dan juga membutuhkan seorang playmaker. Namun kata Bung Harpa ini belum diketahui secara pasti, tapi ini bukan gosip asal-asalan melainkan ada rumor. Meskipun saat ini berlaga di 2 Bundesliga atau kasta kedua, Schalke 04 bukanlah klub sembarangan. Klub berjuluk di ke-8 ini memiliki sejarah mentereng, termasuk menjadi semifinalis Liga Champions 2010-2011. Juara Piala UEFA yang kini Liga Eropa dan 6 kali menjadi runner-up Bundesliga. Bergabungnya sang profesor ke klub dengan tradisi kuat seperti ini tentu menjadi sebuah lompatan karir yang signifikan. Jika transfer ini terrealisasi, pasangan di Liga 2 Jerman akan semakin menarik bagi publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, Tom Haye berpotensi berduel langsung dengan pemain keturunan lainnya, Lauren Ulrich, yang sedang dipinjamkan VfB Stuttgart ke FC Magdeburg. Bagi Haye, opsi bergabung ke Schalke bisa jadi langkah strategis yang tak hanya menyelamatkan karir, tapi juga membuka jalur baru yang penuh potensi. Berstatus tanpa klub pasca musim yang sulit bersama Almer City, Haye kini butuh panggung baru yang serius. Schalke meski berada di 2 Bundesliga, tetaplah klub besar dengan sejarah dan fasilitas elit di Jerman. Bergabung di sana bisa menjadi katalis untuk memulihkan reputasi dan performa, sekaligus membuktikan diri kembali di kancah Eropa yang kompetitif. Pindah ke Schalke 04 menunjukkan tekad Tom Haye untuk membuktikan diri di level teratas. Mental bermain di Jerman setiap pekan akan memberi motivasi lebih besar untuk memberikan dampak dan kualitas stabil di atas lapangan. Dengan tampil solid di 2 Bundesliga, Tom pun bisa memperkuat posisi sebagai pilihan utama timnas Indonesia. Pengalaman kompetitif di Liga Elit bakal meningkatkan kualitas mental dan teknikalnya. Schalke yang sudah 3 musim berada di kasta kedua Liga Jerman punya motivasi tinggi untuk kembali ke kasta tertinggi Bundesliga. Sebagai tim yang punya motivasi tinggi, mereka membutuhkan pemain berpengalaman dan mental kuat seperti Tom Haye. Kehadirannya bisa menjadi bagian integral dari proyek ambisius klub. Dengan segala potensi yang ditawarkan Schalke, pilihan ini jelas menunjukkan arah karir yang ingin dibidik Tom Haye, tetap bersaing di Eropa dan menguji kemampuan di level kompetitif. Meskipun sejumlah rumor transfer yang beredar, belum ada kejelasan soal tujuan berikutnya bagi gelandang berusia 30 tahun itu. Menariknya, sejumlah klub dari kompetisi Super League Indonesia 2025-2026 dikabarkan sempat mengincar gelandang andalan timnas Indonesia itu. Padahal secara kualitas, ia dinilai masih mampu bersaing di level Eropa meskipun bukan di kasta tertinggi. Menurut laporan dari Football International, alasan NEC Breda untuk merekrut Haye karena klub tersebut mencari pemain dengan harga lebih ekonomis dan memiliki potensi jangka panjang. Meskipun Haye dikabarkan siap kembali, namun manajemen klub tidak sepakat dengan wacana reuni tersebut. Pelatih NEC Karl Hufkens disebut lebih menyukai opsi lain ketimbang merekrut pemain yang saat ini berstatus bebas transfer. Sepertinya sudah tidak ada harapan bagi Tom Haye untuk kembali ke mantan klubnya tersebut. Situasi ini membuat masa depannya semakin tak menentu, apalagi bursa transfer akan ditutup sebulan lagi. Ya, semoga kita cepat dapat kabar baik deh, mau kemana Tom Haye mau berlabuh. Sayang banget kalau ada klub yang nyanyain pemain dengan kualitas bagus dia. Padahal permainan efektif Tom Haye mendapat pujian bak melihat gaya bermain legenda Italia. Pujian itu ramai bermunculan di berbagai media sosial. Seperti diketahui, gelandang naturalisasi timnas Indonesia, Tom Haye sukses menjalani debutnya dengan sangat luar biasa. Dipasang sebagai starter di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Suda Asia melawan Vietnam. Haye menunjukkan kelasnya sebagai gelandang kelas Eropa. Sepanjang 90 menit pertandingan berjalan, ia tampak solid menjadi jenderal di lapangan tengah. Kerap kali menjadi motor serangan skuad Garuda, namun tidak jarang juga ia ikut turun membantu pertahanan.
Bahkan di awal babak pertama, Tom Haye langsung menunjukkan sentuhan magisnya. Berawal dari sepak pojok, Haye yang memang lihai mengeksekusi bola mati berhasil memberikan umpan terukur ke area kotak penalti. Umpan cantiknya itu pun lantas ditanduk oleh JIZ yang langsung menjebol gawang timnas Vietnam. Penampilan elegan Tom Haye membawa timnas Indonesia menang 3-0 di Midin Stadium dan sukses menyihir mata para pecinta sepak bola tanah air. Bahkan gaya permainan Tom Haye yang elegan dan ngotot ini sampai disamakan dengan gaya bermain legenda Juventus dan timnas Italia, dia adalah Andrea Pirlo. Hal ini terlihat dari salah satu unggahan akun Instagram @indotransfer. Dalam unggahan itu tampak foto Tom Haye yang disejajarkan dengan Andrea Pirlo. Gaya main Tom Haye sekilas mirip Pirlo ya, tulis akun tersebut dalam takarir unggahannya. Pujian pun mulai berdatangan, seperti pada komentar warganet berikut ini. Tom Haye masterclass main larinya kayak berat main, enggak banyak lari tapi visi mainnya luar biasa, kayak Pirlo. Tuan Tom Haye visinya jelas, gak banyak lari, gak banyak ini itu, 10+ buat Abang Haye. Bahkan sang pelatih kala itu, Sintayong pun juga turut memuji penampilan luar biasa dari Tom Haye. Menurut SCY, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan lebih dari 100% Sintayong puas dengan penampilan sang gelandang tersebut. Umpan-umpan dan visi bermain Tom Haye membuat permainan timnas Indonesia lebih baik dari sebelumnya, hingga mendapat julukan sang profesor. Maka tak heran gelandang berusia 30 tahun ini selalu menjadi pilar utama pelatih skuad Garuda dari Sintayong hingga Patrick Kluivert. Meski dielu-elukan Mbak Dewa di Indonesia, namun perlakuan berbeda justru dirasakan oleh Tom Haye ketika bermain untuk klubnya di Eredivisie atau Liga Belanda Almere City. Dia kerap mendapat kritik pedas karena dinilai penampilannya tidak sebaik saat membela timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Pengamat sepak bola Belanda Roelof de Vries memberikan label bodoh kepada Tom Haye karena sikapnya ketika berada di lapangan. De Vries mengkritik Tom Haye saat Almere City bertemu mantan timnya SC Heerenveen di pertemuan pertama di divisi 2024-2025. Pada saat itu, Tom Haye berkonfrontasi dengan fans Heerenveen yang menerakinya sehingga menunjukkan gestur tangan untuk tutup mulut. De Vries menyampaikan Tom Haye memang sudah bermasalah dengan fans SC Heerenveen sejak akhir musim lalu. Menurutnya, Tom Haye menolak untuk bermain di pekan terakhir Eredivisie sehingga fans Heerenveen sangat kesal. Pada akhir musim, Heerenveen harus memainkan satu pertandingan lagi melawan Sparta. Pertandingan itu tidak ada gunanya, jadi Haye tidak ingin bermain, ucap De Vries. Tom Haye tidak menyukainya, publik menyalahkannya karena mereka berkata, Anda dibayar, Anda hanya perlu bermain sepak bola, tambahnya.